bisnis yang akan kita lakukan yaitu menggunakan analisis 5W plus 1H, yaitu what? Bisnis apa sih yang akan kita lakukan? Minuman kesehatan Roselia yang berfungsi untuk mengurangi resiko kanker, menjaga daya tahan tubuh, dan juga memiliki kadar antioksidan yang sangat tinggi, yang akan kami beri nama Roselia Drink. Why? Mengapa kita memilih bisnis ini? Pada zaman sekarang, banyak orang yang mengabaikan kesehatannya. Maka dari itu, kami akan menyediakan minuman selain sangat enak, segar, dan banyak manfaatnya, juga berguna untuk kesehatan. When? Kapan dilaksanakan? Bisnis ini dilaksanakan kurang lebih akhir tahun 2020. Hal tersebut dilakukan karena untuk melaksanakan bisnis tersebut cukuplah lama. Karena untuk mempersiapkan segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan yang ingin kami capai bisa terlaksana dengan baik. Di mana akan membuat bisnis? Bisnis ini untuk sementara kami lakukan di daerah Kebumen, karena ini bisa dikatakan sebagai masa percobaan sebelum keluar daerah Kebumen. Kita promosikan dulu di daerah yang terdekat, dan apabila di daerah Kebumen bisnis mendapat respon yang baik, maka kami akan kembangkan pemasarannya lebih luas lagi, yaitu how, bagaimana caranya. Yang paling utama, kami terlebih dahulu harus memiliki modal untuk produksi barang, di mana modal itu digunakan untuk memproduksi barang, menggaji karyawan, dan untuk kebutuhan atau biaya-biaya lainnya. Selanjutnya yaitu deskripsi bisnis. Roselia Drink merupakan produk minuman yang berasal dari sari bunga rosella. Roselia Drink akan dibuat tanpa adanya campuran varian rasa, hanya akan ditambahi pemanis alami seperti gula ataupun madu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga cita rasa asli Roselia. Dengan adanya produk ini diharapkan masyarakat akan sadar dengan minuman sehat yang kaya dengan manfaat ini. Aspek dalam studi kelayakan bisnis yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen dan SDM, aspek hukum, aspek lingkungan hidup, dan juga aspek keuangan. Aspek pasar dan pemasaran. Segmentasi pasar. Pemasaran akan dilakukan di daerah Kebumen dan ditujukan untuk semua kalangan, baik ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga aman dikonsumsi oleh anak-anak. Targeting. Target pemasaran Roselia Drink ini lebih ditujukan pada konsumen dalam negeri, yaitu kepada laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat kalangan ekonomi menengah di daerah Kebumen yang menyukai minuman kesehatan untuk menjaga kesehatan tubuh dan program diet. 3. Positioning. Bila diamati pada keadaan pasar, produk Roselia Drink dalam kemasan masih jarang ditemukan, sehingga masih sangat berpotensi untuk dikembangkan. Penetapan posisi yang dimiliki oleh minuman Roselia Drink dalam kemasan adalah dengan menanamkan bahwa produk ini memiliki ciri khas dibandingkan dengan minuman pada umumnya, sehingga penetapan posisi produk minuman Roselia Drink yaitu minuman kesehatan. Pasar. Yang pertama, strategi produk. Roselia Drink adalah produk minuman dari sari bunga rosella dan sari buah yang terbuat dari bahan alami, tanpa pemanis dan pengawet buatan. Selain itu, mempunyai banyak khasiat untuk antioksidan, mengurangi resiko penyakit kanker, menurunkan kadar gula dalam darah dan kolesterol, melancarkan pencernaan, menurunkan tekanan darah, dan menjaga daya tahan tubuh. Strategi harga. Roselia Drink akan dijual dengan harga 5.000 per cup. Strategi tempat. Produk minuman Roselia Drink akan dijual langsung dan juga menggunakan sistem konsinyasi. Penjualan langsung dilakukan melalui internet dan memanfaatkan media sosial yang ada, seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Strategi promosi. Sampling berupa kegiatan pembagian sampel minuman Roselia Drink secara cuma-cuma di supermarket. Sampel yang dibagi diletakkan di dalam cup kecil. Dilakukan pembagian menggunakan cup sebanyak 5 cup. Yang kedua, sponsorship. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan sponsor di acara-acara seminar
tentang kesehatan. 3. Internet marketing. Pemasaran Rosella Drink juga dilakukan dengan melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, pemilihan dan perencanaan produk. Untuk bahan baku, kita menanam sendiri buah Rosella agar mendapatkan kualitas yang baik. Untuk pembuatan minuman dilakukan beberapa tahap. Pertama, perebusan air mineral menggunakan mesin water boiler. Setelah air mendidih, masukkan bunga Rosella ke dalam wadah lalu diaduk sampai merata. Di sela-sela pengadukan, masukkan gula pasir. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam cup. Minuman Rosella yang masih panas dimasukkan ke dalam cup. Lalu, cup ditutup dengan penutup cup plastik. Selanjutnya dilakukan pengepresan dengan cup sealer 2 layer otomatis. Cup yang telah berisi Rosella dipasteurisasi dalam air panas pada suhu 75 derajat Celcius. Pemilihan teknologi. Untuk mendapatkan minuman kesehatan Rosella Drink ini, teknologi yang digunakan cukup canggih agar dapat memproduksi minuman dengan berkualitas, yaitu dengan menggunakan water boiler, mesin cup sealer 2 layer otomatis, dan mesin dipasteurisasi untuk mensterilkan kemasan. 3. Perencanaan jumlah produksi. Dengan pemilihan teknologi yang canggih, maka kapasitas yang dapat diproduksi dihasilkan bisa 2 kali lipat daripada penggunaan mesin sederhana. Pengawasan kualitas. Agar kualitas produk tetap terjaga, maka hal yang paling penting dilakukan adalah pengawasan bahan baku harus benar-benar steril. Kemudian pengawasan terhadap proses produksi, apakah masih berjalan sebagaimana mestinya atau perlu ada sistem yang diperbaiki. Selain itu, pengawasan terhadap mesin juga perlu supaya proses produksi tidak terlambat karena adanya mesin yang rusak. Aspek SDM dan manajemen minuman Rosella Drink. Usaha minuman Rosella ini dikelola langsung oleh pemiliknya dan dibantu 4 orang karyawan. Karyawan yang bekerja di usaha kecil ini direkrut secara kekeluargaan. Pemilik usaha selalu mengikuti pelatihan kerja yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan. Pelatihan kerja tersebut kemudian diterapkan dan diajarkan kembali kepada karyawan agar setiap karyawan mengetahui dasar-dasar perusahaan dan pekerjaan yang dikerjakan. Yang selanjutnya adalah aspek hukum. Yang pertama, bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang saya akan lakukan ini merupakan badan usaha perseorangan. Yang kedua, bidang usaha. Bidang usahanya merupakan bidang manufaktur, di mana dalam proses kegiatan bisnis ini yaitu memproduksi produk dari bahan baku bunga Rosella yang diambil sari untuk menghasilkan minuman kesehatan. Yang pertama, dampak positif. Dengan adanya bisnis ini yaitu minuman kesehatan di mana lokasi pabrik terletak di Kebumen, maka hal tersebut dapat menjadikan peluang bagi mereka yang masih pengangguran. Di mana dengan adanya bisnis ini, maka terbukanya lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Dampak positif yang kedua bisa mengundang pesaing pendatang baru yang bisa saja terinspirasi dari bisnis yang kami jalankan, maka orang lain pun ingin lebih baik dari itu. Dampak negatif. Dari adanya bisnis yang dilakukan dampak negatif, pencemaran lingkungan karena akibat dari kekurangannya pemelihara kebersihan, misalnya tidak tersedianya tempat sampah untuk membuang sisa plastik, cup, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi kesimpulannya, Bisnis ini sangat layak untuk dijalankan karena masih jarang yang mengembangkan bisnis minuman kesehatan ini, khususnya di Kebumen. Apabila bisnis ini berhasil, maka merupakan rintisan pertama di daerah Kebumen. Selain itu, segala aspek dapat terpenuhi jadi sangat mudah berkembang.
Yang paling penting dari sisi permodalan hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun untuk pengembalian modal.